Kasus demam berdarah dengue atau DBD masih menjadi masalah kesehatan serius di beberapa tempat di Kabupaten Lebak. Selama masa pemulihan pandemi, jumlah penderita DBD dilaporkan sebanyak 436 kasus dari 25 kecamatan. Diungkapkan Haji Triatno Supiono, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, dalam acara diskusi interaktif dengan Ikatan Wartawan Online atau IWO, bahwa penyakit DBD ditularkan oleh jentik nyamuk yang terbiasa hidup di tempat bersih. Semisal di genangan air bekas, hujan di pot bunga, kaleng bekas, ban bekas, bak ikan yang tidak lagi difungsikan. Nyamuk DBD ini beda dengan nyamuk malaria yang biasa hidup di tempat kotor. Jentik nyamuk DBD justru tumbuh dan berkembang di tempat yang dinilai kita bersih, katanya Selasa 09 Agustus 2022. Menurutnya, masyarakat hendaknya waspada dan terus melakukan pembersihan, di antaranya terhadap barang-barang bekas atau prasarana yang dinilai bisa menjadi sarang jentik DBD. Karena langkah ini adalah sebagai bentuk upaya pencegahan dini. Waspada dan kontrol diantaranya menghindari adanya penumpukan barang bekas dan tangki air di rumah. Hal ini merupakan salah satu tindakan preventif untuk tidak menyebarnya penyakit DBD, terang Triatno. Menambahkan Dr. Firman, Kepala Bidang Pemdinkes Lebak, menyebutkan bahwa demam berdarah membutuhkan diagnosis medis. Gejalanya adalah demam, ruam, serta nyeri otot dan sendi. Pada kasus yang parah terjadi pendarahan hebat dan syok yang dapat membahayakan nyawa. DBD sebaiknya tidak dianggap sepele sebab jika sudah parah, ini bisa mengakibatkan kematian, karena itu pencegahan secara dini. Di antaranya dengan menjauhkan barang-barang yang berpotensi menjadi sarang jentik nyamuk DBD. Merupakan tindakan bijak dan preventif setiap orang, ujarnya. Untuk diketahui, update grafik sebaran kasus DBD Dinkes Lebak per Agustus 2022. Di sejumlah kecamatan tersebut antara lain, Kecamatan Rangkas Bitung, Cibadak, Kalanganyar, Cipanas, Majah, Cimarga, Warung Gunung, Sajira, Curug Bitung, Cikulur, Malingping, Bayah, Wonosalam, Cibeber Cileus, Lebak Kedong, Leuwi Damar, Sobang, Cijaku, Muncang, Gunung Kencana, Cihara, Bojong Manik, Pangarangan, serta Cilograng. Channel Bil Hakim memberitakan jangan lupa subscribe, like dan komen serta share video ini agar terus memberikan informasi kepada Anda dan membantu perkembangan channel ini. Mudah untuk terkena. Biasanya kalau komplikasi-komplikasi itu biasanya dimulai dari penderita gula. Kalau nggak salah saya dengar bahwa penyakit gula adalah ibunya penyakit, itu seperti itu. Kalau sudah terkena itu penyakit-penyakit yang lain, makanya itu termasuk dalam SPM, pelayanan kesehatan. Yang keduanya adalah hipertensi. Nah, di pelayanan yang sekarang kita lakukan itu juga kita juga untuk melakukan pemeriksaan lansia, ya, screening lansia. Nah, kemudian di satu sisi juga kita harus meningkatkan capaian vaksinasi, terutama yang booster, karena cakupan kita seperti yang disampaikan tadi baru di angka 15%. Sehingga tugas kita, ya, tugas kesehatan ini sekarang ini sebenarnya lagi lir-lirnya gitu, karena semua program harus dikejar, karena itu menjadi target kinerja pemerintah daerah, gitu, seperti itu. Nah, kemudian dapat itu di sisi lain, ya mungkin juga kita punya keterbatasan. Baru kemarin kita masih tersisa gitu vaksinasi, ya itu juga tetap kita lakukan, dan sekarang ditambah dengan program yang lainnya gitu. Kadang saya sendiri juga kalau melihatnya dari sisi pribadi sangat ini gitu ke teman-teman puskesmas, tapi karena ini adalah merupakan kewajiban kita, ya apa boleh buat saya selalu tekan mereka, ya, agar apa yang menjadi program kesehatan yang harus dilaksanakan dengan baik. Kalaupun di dalam perjalanannya ada hal-hal yang memang belum sesuai dengan harapan, ya mungkin itu adalah kelemahan kita, gitu ya. Tidak semua yang ingin kita capai itu dapat berjalan dengan pada ikatan pertemanan online, karena ini daripada komunikasi kita, kemudian juga dengan bantuan teman-teman media, otomatis informasi sosialisasi akan tersampaikan kepada masyarakat. Betul apa yang disampaikan Pak Kadis tadi, kita banyak di lapangan mengalami bahwa masyarakat itu begitu rumah sakit mendiagnosa
atau menyatakan oh ini mah curiga DBD, wah udah langsung pasti kita kayak tidak salah untuk di masyarakat, tapi sedikit demi sedikit jalan terakhir ada disampaikan nanti kita lihat dari apa namanya, kita udah yakin bahwa di 2002 ini adalah siklus 5 tahunan. Karena di 2017 itu sebanyak 725 kasus dalam 1 tahun DBD di Kabupaten Lebak. Nah, 2022 ini berarti 2017, 2022 berarti 5 tahun ya Pak ya? Ya, sekarang udah 436. Nah, jadi pastinya ini adalah siklus 5 tahunan. Tapi kalau dibanding di Agustus 2017 dengan sekarang, di 2017 itu sekitar 458, sekarang 436, masih tinggi di 2017. Tapi jangan sampai seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa lebih rendah daripada 2017. Tapi tadi kalau pola gotong royong di masyarakat, bersih bersama, Jumat bersih itu memang sudah melemah, mengendur, ya tadi kekhawatiran Pak Kadis yang dulunya berkembang hanya di sekitar perkotaan, berkembang akhirnya ke hampir seluruh wilayah kecamatan. Ya, jadi lewat teman-teman media pastinya juga kalau yang nyampaikan pihak kami mah pastinya berbeda dengan teman-teman media. Kalau teman-teman media kan bahasanya yang lugas, yang akrab dengan masyarakat, mudah dimengerti, itu yang penyampaiannya yang memang bisa diterima. Tapi pada intinya semuanya tadi kata Pak Kadis, kita mengacu kepada di sini nanti ada undang-undangnya, ada semua peraturan bahwa kapan fogging itu digunakan dan di depan sini ya sempat racunnya gitu ya, seperti itu. Dan kita sebenarnya menjaga itu. Kemudian fogging juga kalau hanya dilakukan di luar itu juga nggak akan efektif, nyamuknya jadi jerok gitu kan, sebenarnya seperti itu. Nah kadang kan gini, masyarakat di satu sisi yang di fogging, tapi pas di giliran di fogging mereka tidak menyiapkan. Kenapa juga fogging itu dari misalkan laporan masuk ke sampai ada tindakan fogging itu mungkin anggapan masyarakat kok lama banget sih. Ya sebenarnya kan ada tahapan-tahapan yang memang harus kita ikuti. Ya salah satu contoh, ya kita harus melakukan investigasi dulu ya. Kita tahu bahwa misalkan seseorang itu kena DBD, manakala dia dirawat di rumah sakit. Nah kita menunggu laporan dari rumah sakit dengan istilah KDRS-nya itu ya. Nah dari situ baru kita tahu di mana alamatnya. Nah kemudian kita investigasi juga orang ini selama sekian hari ini